Nah, jadi sekarang teman-teman, kalau semua orang telah berbuat dosa, kita semua adalah orang-orang yang berhutang. Maka yang bisa membayar hutang dosa kita itu adalah orang yang tidak punya hutang alias tidak punya dosa. Nah, lalu apa sih kata Alkitab tentang dosa, teman-teman? Ya, tadi kita belajar sedikit, teman-teman, bahwa original dari dosa ini adalah dari iblis atau setan. Jadi, setan inilah yang pertama kali berbuat dosa atau kejahatan, ya. Dia adalah permulaan dari semua dosa. Dikatakan dia bapa segala pendosa dan bapa segala pembohong, ya. Setan itu rebel ya atau memberontak melawan firman Tuhan. Nanti ketika kita sampai di kitab Yesaya atau Yeskiel, kita akan bahas sedikit dalam sesi khusus mungkin ya, di original sin ya atau dosa asal. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Manusia kita dibujuk oleh setan turut serta di dalam pemberontakan itu, ya. Dosa manusia di dalam Alkitab itu seperti hutang. Yesus memberikan perumpamaan dosa itu seperti orang yang mempunyai hutang, teman-teman. Di Matius 18 ayat 21 sampai 35, ada seorang berhutang kepada raja 10.000 talenta, tapi orang itu tidak mampu membayar hutangnya. Ini kita perumpamaannya ya, kita berhutang kepada Tuhan, kepada raja. Maka raja memerintahkan dia, istri dan anak-anaknya dijual, masukin ke neraka nih sebagai pelunas hutang. Kemudian kita mohon belas kasihan kepada Tuhan dan raja itu membebaskan hutangnya, teman-teman. Tapi kita, orang itu ya, kemudian bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar. Dia mencekik kawannya meskipun kawannya sujud memohon belas kasihan. Dia memasukkannya ke penjara. Maka ketika raja itu mendengar perbuatan itu, marahlah dia dan menyerahkan orang itu kepada algojo-algojo, nih kepada setan-setan ya. Nah, ini adalah satu perumpamaan teman-teman, bagaimana kita ini yang berhutang demikian besar kepada Tuhan. Tuhan itu sudah ngampuni kita loh, ketika kita memohon belas kasihan, bertobat, menyesal. Darah Yesus menghapuskan, kita percaya Yesus sudah menebus mati bagi dosa-dosaku. Tapi kita tidak mau mengampuni orang lain yang mau membunuh kita, memfitnah kita, ya, membenci kita. Kita nggak mau ngampuni teman-teman. Yesus katakan apa? Jika kamu tidak mengampuni dosa sesamamu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni dosamu. Maka Yesus di atas kayu salib, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, Yesus tidak munafik teman-teman. Dia benar-benar do the talk. Ya, dia melakukan apa yang dia katakan. Nah, kita juga harus mencontoh seperti Yesus. Kita harus mengampuni teman-teman kita. Ya. Dalam doa Bapa kami, ini menjadi lebih jelas lagi teman-teman. Ya, kalau kita baca doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, berilah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini dan apa? Ampunilah, bahasa Inggrisnya lebih jelas teman-teman. Ampunilah hutang kami, teman-teman. Our debt, ya. Seperti kami pun mengampuni our debtors. Orang yang berhutang kepada kami. Itu bahasa aslinya. Ya, kalau bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi aslinya adalah ampuni hutang kami, Tuhan. Seperti kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Lunaskan hutang kami, Tuhan. Seperti kami juga menganggap lunas orang yang berhutang kepada kami. Dan Alkitab berkata kalau kamu berkata kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi kamu tidak mengasihi saudara-saudaramu yang kelihatan, ya. Kita mengasihi bukan hanya orang-orang Kristen, teman-teman. Kita mengasihi orang-orang Muslim, teman-teman. Ya, mereka kadang-kadang memfitnah kita, membuat video-video diedit, ya, sedemikian rupa, ya, dilecehkan, ya, dibuat tertawaan. Kita mengampuni karena mereka pada dasarnya nggak tahu apa yang mereka perbuat, ya teman-teman. Kita ampuni mereka, teman-teman. Yesus berkata, ampuni musuhmu, ya, ampuni dia, orang yang membenci kamu. Disitulah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, ya. Jadi Yesus berkata, kalau kamu tuh, aku cinta kepada Allah, tapi kamu mengatakan bunuh Kristen, bunuh Yahudi. Alkitab berkata apa? Kamu pembohong. Karena kalau kamu tidak mengampuni dan tidak mengasihi saudara, orang manusia yang kelihatan, kamu tidak akan pernah bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Itu kata Alkitab. Nah, jadi sekarang teman-teman, kalau semua orang telah berbuat dosa, kita semua adalah orang-orang yang berhutang.
Maka yang bisa membayar hutang dosa kita itu adalah orang yang tidak punya hutang alias tidak punya dosa. Jika semua orang telah jatuh dalam dosa dan berhutang kepada Tuhan, lalu siapa yang dapat menebus kita dari maut dan kematian kekal, teman-teman? Tuhan perlu satu orang manusia yang dapat menjadi penebus. Di bumi ini ada manusia banyak miliaran. Ya pada zaman Yesus mungkin ratusan juta kali ya. Ada manusia, tapi problemnya semua berdosa. Ya, Tuhan mau tolong kita. Tapi problemnya semua manusia di bumi sudah berdosa. Di surga ada nggak yang nggak berdosa? Ada teman-teman yang tidak berdosa. Problemnya dia bukan manusia. Ya, karena penebus itu, ini adalah hukum roh ya teman-teman. Harus berasal dari kaumnya, jenisnya. Nanti ketika kita belajar kitab Rut, yaitu Goel, ya Goel itu adalah kinsman redeemer. Jadi seorang penebus itu harus berasal dari saudara-saudaramu, orang yang paling dekat dengan kamu. Makanya Yesus itu adalah kakak sulung kita. Ya, dia adalah yang sulung ya dari semua saudara. Jadi dia kepala, dia yang pertama, ya. Di bumi ini semua manusia berdosa, teman-teman. Di surga ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia, dia roh. So, what is God's solution for our sins? Apa solusi Tuhan buat dosa kita? Ya. Dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Tuhan sangat mengasihi kamu dan mengasihi saya. Dikatakan apa? Dia mengutus anaknya yang tunggal. Dia mengutus sang firman itu yang tidak punya dosa. Untuk apa? Mengambil rupa manusia jadi sama dengan kita. Ya. Dikatakan apa? Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Makanya Yesus itu ketika di atas salib dikatakan semua dosa seluruh umat manusia itu ditimpakan kepadanya. Karena Yesus itu tidak berdosa, jadi dia tidak bisa mati. Selama Yesus berjalan di bumi ini dan dia tidak punya dosa, dikatakan Yesus itu kudus, gak punya dosa. Jadi kematian gak bisa menyentuh dia, teman-teman, dia gak bisa mati masalahnya. Makanya Yesus berkata apa? Aku meletakkan nyawaku, tidak seorang pun dapat mengambilnya. Kenapa? Dia gak punya dosa. Ya, jadi maut itu hanya punya sengat atau punya kuasa ketika kita jatuh dalam dosa. Masalahnya Yesus tidak berdosa. Bahkan dicoba iblis, dia tetap kudus. Ya, sehingga dia nggak bisa mati. Jadi Allah harus menimpakan dosa atas Yesus supaya Yesus bisa turun ke dunia orang mati. Lalu mengambil kunci maut dan kerajaan maut yang dipegang iblis. Ya, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Ya, dikatakan dia tuh jadi kutuk. Karena dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas pohon, ya. Jadi dia tuh jadi kutuk, dia jadi substitusi, dia jadi domba pengganti ini loh teman-teman. Ya, di perjanjian lama itu dia jadi domba, anak domba kita. Dia turun dari sorga menjadi sama dengan manusia untuk menebus kita. Ya, jadi nggak bisa roh, nggak bisa malaikat, harus dari manusia. Penebus itu harus dari kinsman redeemer, harus dari orang yang paling dekat, Goel. Ya, itu prinsip. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita harus paham. Di dalam semua perjanjian lama, kemarin kita belajar apa? Yesus itu ada di dalam setiap lembarnya, teman-teman. Ya. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan gini, sengat maut, sengat itu artinya kuasa, ya. Kuasa maut itu apa? Ialah dosa. Jadi ketika kamu berdosa, langsung maut menjemputmu. Ya, dia nggak usah pakai izin. Ya, karena Allah berfirman, ya, Allah Tuhan kita ya berfirman, ya, ketika kamu berbuat dosa maka kamu pasti akan mati. Pasti mati. Ya, jadi kematian itu ada teman-teman. Selama Adam dan Hawa di Taman Eden, kematian itu tetap ada, tapi kematian itu tidak punya sengat, nggak punya kuasa. Karena Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, jadi nggak bisa mati-mati. Ya, dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat. Ya, jadi kalau tidak ada hukum, nggak ada pelanggaran. Ya, kalau lampu lalu lintas itu teman-teman tidak dikasih, kalau merah itu harus berhenti, kamu tabrak jalan terus, ya nggak salah gitu. Kenapa? Karena nggak ada peraturannya. Tapi karena ada hukum itulah, maka ketika kamu melanggar, kamu bersalah. Ya,
Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Oleh siapa? Oleh manusia Yesus Kristus, Tuhan kita. Dikatakan demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, jadi ini berbeda prinsip. Kalau di Islam itu harus menaklukkan, menundukkan apa? Manusia lainnya. Ya dijadikan taklukan. Ya, sampai kamu aslam taslam. Ya, aslam taslam itu artinya kamu tunduk, kamu surrender, menyerah, maka kamu selamat. Tapi dalam Kristen enggak, teman-teman. Yesus tidak menaklukkan secara duniawi. Makanya Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yang dikalahkan Yesus itu, teman-teman, bukan Israel, ya, bukan juga negara-negara Timur Tengah, bukan juga Amerika, bukan, teman-teman. Yang dikalahkan Yesus itu adalah kerajaan maut, ya. Yang dikalahkan dia itu adalah dosa dan kematian, ya. Karena itu Yesus tuh satu-satunya yang hidup sampai sekarang, yaitu bangkit dan mengalahkan maut, yang lain mati, ya. 1 Korintus 15 ayat 22, karena sama seperti semua orang mati di dalam apa? Persekutuan dengan Adam. Karena di dalam kita itu mengalir darah Adam, teman-teman. Kita tuh ada di dalam buah pinggangnya Adam, ya. Kita itu benih spermanya Adam, ya. Semua kamu dan saya itu benihnya Adam, ya, dari keturunan Adam. Maka di dalam persekutuan dengan Adam itu kita mati, teman-teman, ya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan siapa? Kristus. Jadi Yesus itu adalah benih yang baru, benih manusia ilahi. Makanya kita harus lahir kembali atau lahir baru, ya. 1 Korintus 15 ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan Yesus ialah apa? Maut, ya. Wahyu 1 ayat 18 kata Yesus, akulah yang hidup, the living one. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab apa? Sama seperti kematian datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena apa? Satu orang manusia. Ini adalah 2 Korintus 5 ayat 21, teman-teman. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi ini adalah prinsip Alkitab, yaitu substitusi. Ya, sama seperti ketika di Perjanjian Lama, ketika mereka membawa korban sembelihan anak domba, itu mereka meletakkan tangannya di atas kepala anak domba itu, mengakukan segala dosanya. Ya, kemudian domba itu disembelih, teman-teman, sebagai korban penebus dosa, sebagai gantinya. Ya, ini adalah gambaran tentang apa yang Yesus lakukan bagi kita.